Assalamualaikum. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih, Bu. Iya. Ini Mbak, silakan diposisikan yang namanya Mbak duduknya. Sudah Mas? Sudah orang. Nah, jadi Mbak Ibu ini dari kelas sampai satu Mbak ya? Betul, selesai dari kelas sampai satu. Berarti satu kelas sama Mbak Ibu. Betul ya Mbak? Betul, sama Mbak Rita, Mbak Elma, Makanya itu kayak angkatan yang bisa itu baru terus semua lainnya. Jadi ada kelas Mbak. Jadi gimana? Apa yang bisa sehat? Alhamdulillah sehat. Soalnya ini kadang-kadang lagi tinggal itu ya Mbak. Jadi lebih berhubungan kesehatan. Jadi sebelumnya di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ibu sudah berkenan untuk menemui Ibu di sini. Nah, jadi dengan kegiatan Mbak Ibu di sini, tentunya Mbak Ibu hari ini dibicarakan dengan Ibu. Iya nggak? Itu yang ingin saya ceritain. Ini silakan Mbak Ibu. Terima kasih saja kepada Ibu. Apakah Mbak Ibu sudah mengikuti itu? sudah pernah sih dulu sebelumnya. Jadi berarti Mbak Ibu sudah tahu ya mengenai mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam situasi. Sudah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Mungkin Mbak Iza itu sudah pertama kalinya Mbak Iza sebagai dulu ya. Jadi di sini Ibu sebagai salah satu pembimbing sekolah yang akan mendengarkan dan akan menjadi gerakan Mbak Iza dalam menyelesaikan masalah yang berbeda. Dan tentunya dalam seperti ini akan terjadi pendasarnya. Jadi Mbak Iza juga takut dan mampu ya Kak untuk menjamin rahasianya ada dan kuat berbeda tentang. Nah, tentunya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Iza dan Mbak Iza datang ke Ibu akan bersama ya. Iya, Bu, dengan kita bisa sendiri. Bagus kalau begitu Mbak. Jadi sebelum ini Ibu akan memberi waktu selama 40 menit atau 20 Mbak. Jadi dalam seperti ini sebelum kita akan melanjutkan untuk sesi berikutnya ya Mbak. Jadi di sini dia dulu. Jadi selama sesi ini berlangsung, biasa dia bermain HP dari respons seperti itu seperti dari awal hingga akhir Mbak. Pada dari sini Ibu juga akan melalui icebreaker berkesan dan di mana nanti juga ada hal yang penting itu akan mencatatnya. Dan biasa juga ada informasi sebelum kan bahwa ini tidak akan diperlukan ke apapun. Gimana biasa? Jadi silakan dari saya terima apa yang menjadi bagian dari pikiran biasa. Jadi gini, saya ini memang sangat tertekan karena saya sering mengalami orang saya akibat dari perbuatan diri saya. Ya, ini apa yang saya bisa lakukan untuk jadi ini bisa ini kebiasaan juga suka berbelanja barang yang harusnya nggak perlu dibeli dan itu sih belum pengalaman saya dari itu. Jadi nggak bisa ini mampu yang suka berbelanja sangat berbelanja yang juga berbelanja itu merasa kesal aku berbelanja karena saya kayak merasa berhasil untuk dia masalah kalau sama orang di rumah itu udah berapa belanja tapi kalau ibu tahu
diri saya dengan pendapatan sendiri. Jadi kalau Mbak Esa itu diri pendapatan sendiri, itu bagaimana cara menjelaskan membayar barang-barang pekerjaan Mbak Esa itu? Jadi kan saya dapat uang saku bulanan dari orang tua. Nah, saya bayarnya pakai itu. Tapi kadang belum sampai 1 bulan uang yang harusnya dari 1 bulan benar habis. Jadi kayak di akhir bulan bingung kalau tapi apa gitu kan uangnya itu menipis gitu. Dan orang tua itu kayak uang gitu kayak ini jatah harus 1 bulan gitu. Jadi kayak aku yang harus selalu sendiri gitu. Jadi bingung sih tapi juga dari mana mau belajar gitu. Karena udah gak punya banyak daerah. Itu kan ya, ini memiliki perilaku yang over yang maksudnya over dalam berbelanja dari belajar, belajar juga secara spontan, jadi tidak memikirkan terlebih dahulu ini bekerja dari barang ekonomi ini apa manfaatnya apa kedepannya gitu ya kayak dari lalu kita biasanya memberikan uang saku pada daerah Indonesia harus berjalan bulanan itu berarti sebaiknya membingungkan dan merasa harus gimana ini uang sudah tipis dan sebagainya ketika ada kebutuhan yang berkebutuhan mereka meminjam teman meskipun itu nanti akan kembalikan itu yang benar sebenarnya saya tidak tahu dengan orang lain itu harus begitu. Tapi pas saya ketemu orang kayak saya cepat bisnis ini itu kayak ada yang bagus itu kayak ini begitu apa ada alasan lain yang membuat belajar ini yang merasa kesulitan dalam waktu ruangan belajar atau dalam kampus belajar dalam banyak belajar yang sangat dulu kalau begitu sih mungkin ya kalau dari aku tahu itu kan apa yang belajar bahasa Indonesia akan memperbaiki jadi beberapa tahun yang lalu kondisi ekonomi keluarga itu benar-benar menurun drastis itu bahkan untuk uang saku aja kadang itu masih kurang atau bahkan dikasih ya orang tua kan tidak bisa bukan itu ayah itu terjadi terus kayak saya kan nggak sini gitu ya kayak teman-teman tapi belum bisa itu paham dari masyarakat. Jadi selama hidup itu berarti nggak bisa selalu menahan keinginan untuk berbelanja. Itu yang beda. Ya sebenarnya sih saya mau seperti kalian teman-teman itu mau apa tuh jalan dulu. Tapi saya juga memahami kondisi teman-teman saya kalau makasih juga itu Bu. Tapi alhamdulillah dalam 1 tahun ini ekonomi keluarga itu sudah mulai membaik sampai berbentuk uang saku saya itu mulai bertambah. Alhamdulillah dan baik itu senang dengan dinamika kenaikan ekonominya keluarga saya sudah memberi dia dulu saya juga dari dia dulu apalagi saya juga kasihan dengan orang tua yang saya kerja sampah itu kan mereka kesakitan. Lalu bagaimana kalau kita berbelanja yang bisa berbelanja secara berkelanjutan? Bukan karena dahulu saya itu karena dahulu saya itu suka melakukan itu jadi pas pertama kali belajar nih kok rasanya menyenangkan gitu dari situ lah kayak ingin belajar dan sampai terusan dia kayak berlebihan juga gitu kayak sehingga saya tuh kayak melakukan satu hal penting dimana dulu orang saya itu kerja sama kayak buat organisasi kondisi ekonomi keluarga itu dari stabil gitu jadi dari itu kayak kita semua jadi benar seperti yang ngomong bahwa bisa ini bahwa kebenaran itu karena saya nggak sudah
Jadi dikerjakan dengan mereka, nah menjelaskan mereka sendiri. Nah, lalu dari mereka itu apa ada yang diinginkan setelah menghadapi perilaku mereka itu? Saya ingin merubah perilaku saya dulu yang mana belajar yang berbeda itu mencantumkan begitu belajar apa yang kita belajar. Tapi di sisi lain juga saya masih ingin belajar. Jadi di sini dari saya itu ingin mengulangi jalan-jalan beda yang kayak misalnya belajar ini. Tapi di sisi lain ini beda juga ini tentang melakukan jalan beda untuk belajar. Nah itu merupakan perasaan yang mencoba. Apa itu perasaan dari kebudayaan? Nah jadi apakah kira-kira itu memberi suatu perasaan tertentu kepada mereka seperti itu? Suasana kebahagiaan. Ya, kalau belajar itu saya merasa bahagia gitu. Walaupun kalau yang sementara ya dulu, tapi belajar itu saya kan punya perasaan bahagia, senang gitu, merasa lebih baik itu perasaan ini juga aku di akhir pasti ada rasa penyesalan yang maka harus begini. Jadi apapun presiden yang pada petugas lain yang dapat diberikan kaedah berpasang seperti atau Sebenarnya saya tidak lagi berbeda basket itu bagus juga karena olahraga basket kan itu bisa mendorong kita untuk mengurangi kegiatan kita dengan belajar seperti itu banget. Nah, lalu kan di dalam olahraga kita juga tidak hanya memiliki status yang kita juga dapat ide yang bagus sih jadinya. Mungkin saya akan mencoba belajar bermain basket itu siapa tahu dari saya sering nonton basket gitu ya, kebiasaan ini berkurang. Itu sih. Jadi senang mendengarnya juga bisa setuju dengan sebagai kegiatan aktivitas basket ini adalah sebagai dorongan untuk mengurangi kegiatan dari pembelajaran. Mungkin ini akan menjadi amal positif bagi Beza ya. Ini akan menjelaskan Beza memulai kegiatan ini. Saya juga dalam saat ini sibuk dengan ini. Mungkin saya akan melakukannya mulai dari depan ya Bu. Dengan mengatur juga bersama teman-teman Pak Adi. Dia seminggu 2 kali akan melakukan basket kali ini. Dan semoga ini membantu saya mendapatkan kepuasan yang bisa tidak mengurangi kebiasaan yang biasa. Jadi yakin dengan keputusan Beza ini dan Beza ini pasti kalau Beza itu Beza dapat juga perilaku Beza lagi menjadi lebih baik lagi ya Mbak ya. Terima kasih untuk saya akan bisa jalan baik kok Bu. Selain itu saya juga mendapatkan teman lain Bu, jadi jika belajar harus sesuai dengan pikiran saya. Itu yang bagus itu kan. Dan mungkin di sini Ibu akan menambahkan ini bagi Beza. Jika nanti Beza bekerja, ini Beza akan membuat suatu data yang seperti tulisan atau tabel. Nanti Beza tuliskan struktur mengenai bagian apa yang Beza butuhkan. Jadi Beza tidak memberi bagian yang Beza tidak butuhkan seperti itu. Jadi dia lebih tertata itu Mbak. Baik Bu, mungkin nanti saya akan coba ya itu untuk mencapai juga setiap bulan. Saya apa saja sesuai saran dari Ibu. Baik, di sini dulu. Baik, itu senang mendengarkan bahwa Beza memiliki komitmen dan juga memiliki semangat yang tinggi untuk mengurangi kebiasaan Beza dan belajar sebagainya. Dan juga Beza memiliki ide yang cukup baik, yaitu bagaimana Beza melakukan aktivitas lain sebagai dorongan mengganti Beza untuk belajar secara berminat. Jadi di sini nanti Ibu akan memberikan Beza beberapa perilaku dan di mana dalam
Beza maksudnya apa? Komitmen atau usaha tadi yang telah Beza katakan. Begitu ya juga. Jadi nanti silakan Beza di sini ya, Mbak. Dan nanti dalam program perilaku ini Beza selain menuliskan mengenai komitmen dan usaha yang telah Beza sebutkan tadi, Beza juga dapat menulis berupa suatu hadiah dan di mana jika Beza berhasil nanti Beza akan apa? Beza bisa apa? Dari sebelumnya jika Beza gagal, Beza harus menulis berupa konsekuensinya. Jadi silakan Beza tulis di sini. Dan nanti jika Beza bingung, silakan Beza tanyakan kepada Beza. Jadi sana di sini ya. Jadi di sini kan Beza sudah menulis. Jadi sebelum itu Beza bisa tanda tangannya penanda lainnya terlebih dahulu di sini ya gitu. Ternyata tulisan Beza akan yang berbeda ya. Jadi pengambilannya kan udah Beza tulis nih ya. Nah, mengenai perilaku ini akan berlangsung selama 6 bulan. Karena ibu akan selalu mengontrol untuk ibunya. Jadi silakan Beza bacakan dulu mengenai kotak perilaku yang sudah Beza tulis. Kan baca dari sana. Ya, silakan. Saya Iza Mawati, pada tanggal 18 Juni 2024 saya bersedia dan sungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. 1. Saya akan berusaha untuk mengurangi waktu berbelanja secara over dengan cara mencari aktivitas lain seperti basket untuk menggantikan kepuasan saya dalam berbelanja. Kedua, saya akan membuat strategi dalam belanja, yaitu ketika belanja hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Lalu silakan bisa belajar lagi mengenai usaha apa yang dilakukan jika berhasil dan tidak berhasil. Usaha saya tidak akan berhasil jika apabila saya berhasil melakukannya, saya akan pergi berkunjung ke pantai. Apabila saya tidak berhasil, maka saya tidak akan diberikan uang saku selama 2 minggu. Baik. Baik ya Mbak. Jadi yang sudah diberikan di sini, jika sudah berhasil melakukannya, bisa nanti berkunjung ke pantai ya. Benar. Dan juga sebaliknya dari sana tidak ada selama minggu. Kemudian yang kedua, banget sih. Bisa ya. Jadi kotak perilaku ini akan dari saya berubah nanti dan dari saya laksanakan. Mungkin kalau kita bisa bersungguh-sungguh melakukan yang baik, pasti bisa berhasil untuk mengubah perilaku Beza dengan tujuan masyarakat yang Jadi saya akan bersungguh-sungguh dan saya akan semangat menjalankan ini dan ini silakan disimpan ya. Jadi di sini berkenan mengenai Beza yang sudah sangat dan biasanya nggak semangat dan juga ingin banget memulai kebiasaan Beza dan berbelanja secara kemudian ini baik mungkin Beza bisa melewati ini dan juga karena Beza dapat mengerti dan memahami seperti Beza juga berkomunikasi komunikasi di mana Beza akan mengetahui kegiatan Beza dengan cara berbelanja sesuai dengan kebutuhan Beza yang ada di dalam Beza. Menjadi aktivitas kepuasan Beza ini yang berbeda untuk yang kita berbeda dengan aktivitas makan seperti biasa. Jadi ada jadi program Beza untuk konsisten untuk melakukannya konsisten dengan dari gerakan. saya juga terima kasih kepada ibu dan ini juga atas bantuan yang ini juga di sini bagaimana perasaan Beza setelah memasuki ini.
Mbak pasti bisa. Dan tetap semangat ya Mbak. Dan di sini waktu sudah menunjukkan 40 menit Mbak ya. Jadi sebelum ini dipanggil dan nanti juga Mbak